se-Indonesia tadi ke kancah internasional atau ke muka ke wajah dunia, artinya yang punya kesempatan untuk ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan lintas negara atau transnegara ya hanya mereka yang tergabung di dalam gerakan pramuka. Ini pendapat pribadi saya, karena selama ini saya belum pernah lihat ada kegiatan HW yang bisa ikut serta di dalam kegiatan internasional, entah itu jambore atau mungkin mohon maaf, entah itu jambore, entah itu lomba atau apapun kegiatan yang skalanya di internasional atau di skala tingkat lintas negara. Nah, oleh karena itu, ini tantangan pertama kita. Ini tantangan HW untuk bisa ke luar negeri atau tantangan Hizbul Waton untuk bisa eksis di hadapan dunia atau negara lain. Yang pertama ada dari negara kita sendiri yang masih belum secara aturan dan undang-undang memperbolehkan HW ini untuk membawa nama gerakan kepanduan Hizbul Waton ke kancah dunia, karena satu-satunya yang diakui dan untuk mewakili kepanduan Indonesia itu adalah yang tergabung di wadah gerakan pramuka gitu. Jadi kegiatan internasional dan lain sebagainya itu masih terfokus di pramuka. Nah, kemudian itu tantangan pertama kita gitu ya. Yang kedua adalah tantangannya adalah ketika kita sudah misal andai kata kita sudah setidaknya mampu merintis gerakan kepanduan di internasional atau di negara lain misalkan begitu, tentu yang lain adalah kita terbatas oleh gerakan kepanduan yang ada di negara itu sendiri gitu ya. Tentu walaupun sebetulnya asas kepanduan ini kan adalah terbuka, dia tidak memandang agama, suku, ras dan juga golongan gitu. Jadi siapapun boleh menikmati dan menggunakan metode kepanduan dengan kode kehormatan dan kegiatan tadi itu, siapapun boleh terlibat di dalamnya itu tanpa terbatas dari suku, agama, ras, budaya dan antar golongan. Tapi di negara-negara lokal yang mungkin nanti kita akan dirikan atau mungkin akan dirintis gerakan kepanduan HW di sana, itu tentu ada sedikit hambatan. Bisa jadi ada aturan di negara tersebut yang melarang gerakan kepanduan lain selain yang tergabung atau terdaftar di gerakan kepanduan nasional gitu ya. Dan ini berbeda-beda di setiap negara gitu. Jadi nggak semua negara itu bisa bisa ada kepanduan lain selain yang sudah resmi. Dan berlaku juga kebalikannya, ada negara-negara yang justru punya lebih dari satu gerakan kepanduan yang diakui dan didukung oleh negara gitu ya. Dan kalau di Turki sendiri semua gerakan kepanduan itu terintegrasi di dalam satu wadah gitu, sama seperti di negara kita. Di Turki ini ada Türkiye İzcilik Federasyonu atau kita singkat TIF gitu ya. Ada Federasi Kepanduan seturki gitu ya. Kita sebut kepanduan itu di sini adalah izci gitu, dan gerakan kepanduan itu adalah izcilik. Dan sependek pengetahuan saya itu mereka tidak mengenal gerakan atau perkumpulan kepanduan lain selain TIF itu gitu. Jadi semua kegiatan kepanduan yang dimaksud itu tergabung atau terpusat di dalam satu federasi atau satu perkumpulan atau disebut dengan Türkiye İzcilik Federasyonu tadi. Namun yang membahagiakan adalah gerakan kepanduan di Turki ini atau İzcilik di Turki itu mereka tidak hanya memberikan servis pelatihan kepanduan atau bisa dibilang jasa untuk pendidikan karakter di luar sekolah dan di luar ruangan itu hanya untuk terbatas misal orang Turki saja atau misal eksklusif hanya yang tergabung di dalam TIF saja. Enggak, ternyata karena kita kebetulan saya kan menimba ilmu di sini atas dukungan biaya dari sebuah lembaga yang disebut dengan Diyanet atau TDV, Turkiye Diyanet Vakfı. Nah, lembaga TDV ini setiap ada kegiatan liburan panjang gitu ya, entah itu libur musim dingin atau libur musim panas, itu mereka memberikan kesempatan untuk mahasiswa yang berada di bawah naungan beasiswa TDV ini untuk ikut camp musim panas yang dilatih atau disponsori dan dibantu trainingnya oleh TIF gitu ya, untuk Türkiye İzcilik Federasyonu gitu. Jadi kita juga mendapatkan
pengalaman untuk melakukan kegiatan-kegiatan kepanduan ini dari pelatih-pelatih atau pemimpin pandu yang ada di Turki secara langsung. Walaupun itu tidak dimaksudkan menjadi anggota dari TIF langsung, tapi banyak nilai-nilai atau kegiatan yang memang itu disarikan dari TIF itu sendiri atau Turki İşçilik Federasyonu tadi gitu. Sehingga kegiatan mereka menjadi lebih terbuka gitu ya, tidak eksklusif gitu. Walaupun saya masih bertanya-tanya juga, saya masih mencari lebih dalam juga kira-kira apakah mungkin untuk warga negara asing Turki gitu ya, selain apa namanya kita sebut sebagai selain warga negara Turki bisa tergabung di dalam TIF itu sendiri gitu. Saya sedang coba berkomunikasi tapi masih belum dapat apa ya tanda terang, dan mungkin saja mereka juga terbuka lebih jauh. Dan ya seperti yang kita tahu bahwa metode kepanduan ini secara internasional itu sebetulnya sama gitu ya, mirip bisa dibilang gitu ya. Mereka masih punya janji pandu, mereka juga punya undang-undang pandu, mereka harus begini dan begitu, itu mirip dan itu hampir bisa dibilang sama gitu. Kalau menginduk kepada gerakan kepanduan yang berdiri di Inggris tentunya masih sama gitu ya, isi dan juga pembinaan yang dilakukan di sana gitu. Nah, itu dua tantangan yang menurut saya perlu diperhatikan. Kemudian kita ke peluang. Nah, ada satu peluang yang menurut saya bisa mungkin kita buka dialog soal HW di luar negeri ini adalah tentang berdirinya PCIM ini. Alhamdulillah kita kan hingga saat ini sudah ada sekitar 27 pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di dunia gitu ya, sedunia gitu ya. Tidak terkecuali juga di Republik Turki ini gitu, sudah ada PCIM. Yang mana PCIM Turki ini sendiri alhamdulillah sudah banyak merintis ortom. Salah satunya ada Aisyah sudah berdiri PCIA, dan juga dalam waktu dekat adalah Tapak Suci gitu. Nah, peluang yang kita punya adalah juga sama gitu ya. Jadi menghadirkan pendidikan kepanduan ini untuk warga Muhammadiyah atau simpatisan Muhammadiyah yang ada di Turki ini, dan khususnya yang tergabung juga di PCIM ini tadi, untuk ikut dalam kegiatan kepanduan Hizbul Waton ini gitu, untuk menyemarakkan. Tapi untuk bisa melakukan itu gitu ya, untuk bisa sampai ke sana tentu kita perlu sekali banyak kader Muhammadiyah yang pernah berkecimpung di HW atau setidaknya punya kualifikasi membina dan melatih metode kepanduan di Hizbul Waton di luar negeri ini yang datang ke Turki tadi gitu. Dan mungkin saya tidak menutup kemungkinan bisa bekerja sama dengan Turki İşçilik Federasyonu tadi gitu. Dan ini semua bisa berubah tergantung dari negara-negara lain. Dan saya sendiri selaku salah satu kader HW yang saya akui bahwa diri saya hingga saat ini itu banyak dibantu pendidikan dan juga pembentukan karakternya oleh HW, dan saya ingin bahwa orang lain gitu kan, atau anak muda tadi, ARP tadi, anak remaja dan pemuda tadi, untuk sama-sama kita meningkatkan kemampuan diri lewat HW, tentunya sangat ingin melakukan itu. Cuman kembali lagi ke tantangan kita tadi, yang ketiga adalah sumber daya yang terbatas gitu. Tidak semua tahu akan metode kepanduan gitu. Tidak semua punya semangat yang sama mungkin dengan kita gitu, untuk bisa mengembangkan organisasi otonom, salah satu ortom yang merupakan warisan langsung Kiai Dahlan ini gitu. Jadi mungkin itu satu peluang yang bisa kita sampaikan pada apa ya, pada PCIM Talks kali ini adalah bagaimana pendirian Hizbul Waton di PCIM tadi itu bisa digalakkan. Yang mungkin nanti di masa yang akan datang kita bisa gambarkan lagi, kita bisa apa namanya, coba cita-citakan bahwa gerakan Hizbul Waton ini bisa pertama diakui oleh pemerintah Republik Indonesia, didukung secara penuh untuk ikut serta bisa mewakili wajah Indonesia di kancah internasional. Kemudian yang kedua tentu membangun relasi dan hubungan yang baik dengan organisasi kepanduan internal yang ada di negara ini, dan itu nantinya punya benefit yang di masa yang akan datang, baik untuk diri sendiri yang ikut serta dalam HW, masyarakat yang tinggal di dekat kita, dan juga Persyarikatan Muhammadiyah, maupun tentu apa namanya, kesimpulan atau ujung dari tujuannya adalah Islam itu sendiri,
yaitu menyebar menjadikan masyarakat Islam yang sebenarnya itu bisa